Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ikan di daerah Keranji, minumnya pakai es. Perkenalkan, nama saya Narji. Hari ini saya sudah resmi menjadi anggota dari PKS. Narji tak sengaja bongkar borok PKS. Ditulis oleh Alif Rohman. Orang yang tak paham politik ketika masuk ke partai cenderung akan jadi lelucon. Apalagi kalau yang masuk politik adalah komedian, maka double lah kelucuannya. Sama seperti Narji yang belakangan ini memilih bergabung dengan PKS. Padahal dalam beberapa kesempatan terlihat dekat dengan Demokrat. Cerita ini agak lucu. Bagaimana dua partai papan bawah coba memperebutkan kader yang kurang berkualitas. Tapi itulah faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ikan di Kota Beji. Biar tidak basi kita kasih es. Mantap. Kenalkan, nama saya Narji. Sekarang sedang belajar banyak dan mengabdi di PKS. Terima kasih Pak Mul dari DPR RI Pusat, Pak Dadang, Ketua DPD PKS Tangerang Selatan yang selalu memonitoring saya, mementoring saya. Dan saya pengen banyak belajar di PKS. Amin. Mungkin kalau selama ini ada tindak tanduk perbuatan saya yang dianggap kurang benar, ya saatnya saat inilah saya menjalankan diri, gitu kan. Karena lebih baik orang yang dulunya bersalah menjadi orang baik daripada dulunya baik-baik sekarang menjadi bersalah. PKS ini saya akan jadikan sekolah saya, pesantren saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Amin. Belajar. Ya maklum lah, saya nggak pernah pesantren, madrasah saya juga nggak full sampai selesai. Jadi di PKS ini saya belajar banyak. Kalau banyak kesalahan yang saya perbuat itu kan masa lalu. Masalah kedepannya kan orang itu boleh dong, jangan bersujud, berhusnuzon lah. Dan tolong dia maaf kalau ada kesalahan saya, tolong maafkan. Amin. Istri saya aja keluarganya memaafkan kok. Dapat suami model saya, maaf aja nggak apa-apa ya. Nah, belakangan Narji menyampaikan permintaan maaf karena pernah mendukung keputusan Jenderal Dudung Abdurrahman dalam menertibkan baliho-baliho rizik. Saya sebagai masyarakat biasa, masyarakat awam yang ingin memberikan bentuk empati dan rasa terima kasih kami kepada TNI yang telah dengan semangat menjaga kesatuan dan persatuan NKRI dan juga protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di Provinsi DKI. Saya atas nama pribadi sebagai masyarakat biasa mengucapkan sekali lagi terima kasih dan semangat untuk TNI. Alasannya, Narji tak ingin menyakiti perasaan umat Islam lewat dukungan pada Jenderal Dudung. Setelah itu, Narji mengaku siap untuk mengikuti proses pembinaan di PKS. Lebih aneh lagi, karena Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR malah mendukung permohonan maaf Narji. Kalau kita simpulkan, ini kan artinya Narji ketika masuk ke PKS harus mendukung Rizik. Mendukung baliho Rizik yang tersebar di mana-mana. Lebih buruk dari itu, rupanya pernyataan Narji ini malah didukung oleh elit PKS yang semakin menunjukkan seolah permohonan maaf ini adalah soal aturan dan ideologi PKS. Sehingga ketika masuk PKS, semua pendapat pribadi harus ditanggalkan, termasuk soal penertiban baliho Rizik. Ini menarik sekaligus membuka tabir kemunafikan PKS sebagai partai. Entah siapa yang mengarahkan dan mendorong agar Narji minta maaf. Yang pasti itu elit yang punya kewenangan untuk mengarahkan ini. Dan ini menunjukkan betapa PKS sebenarnya sangat-sangat mendukung maraknya baliho Rizik dan tidak terima ketika diturunkan. Padahal secara aturan, baliho tersebut adalah sampah yang mengganggu pemandangan jalan. Adalah baliho yang tak bayar pajak
dan memang harus ditertibkan. Nah, PKS sebagai partai mestinya mengerti posisi ini. Harusnya juga mendukung penertiban baliho-baliho Rizik, bukan malah protes keras terhadap Jenderal Dudung. Dari sini saja kita akhirnya tahu pola pikir orang-orang PKS yang nampaknya tak ingin negeri ini bersih dari bau radikal dan provokator. Dan itu semua terbongkar gara-gara pernyataan Narji. Dalam bayangan saya, Narji pasti mendapat arahan soal cara meraih suara. Meski sebenarnya arahan tersebut tak perlu langsung diterapkan dan disampaikan ke muka publik, seperti meminta maaf tadi. Tapi dasarnya Narji memang masih baru di politik, gak paham antara arahan dan peran, jadinya campur aduk. Mungkin juga karena Narji melihat peluang ada konten lucu, karena dia bilang istrinya saja memaafkan tampangnya yang begitu. Masa masyarakat Indonesia enggak? Lihatlah betapa konyol dan lucunya politik di mata Narji. Sebagai orang awam, saya cukup berterima kasih pada Narji. Karena dengannya, kini kita jadi tahu soal posisi PKS dalam penertiban baliho-baliho Rizik. Mereka memang mendukung dan mencari suara dari para pengikut Rizik. Kalau sudah begini, kenapa masih harus malu-malu lagi? Mestinya PKS bisa secara terbuka bergantung kepada Rizik sebagai tempat mendulang suara. Kenapa tidak usulkan Rizik maju sebagai calon legislatif dari DPR? Saya yakin suaranya akan lumayan signifikan membantu PKS yang sedang sekarat. Atau kalau perlu jadikan Rizik sebagai ketua PKS. Dengan begitu, balihonya bisa kembali tersebar di mana-mana seperti sebelumnya. Tapi secara legal dan tak bisa diturunkan lagi oleh Jenderal Dudung. Sebab kalau hanya mengandalkan Narji, saya sangat yakin pemilihnya akan jauh lebih banyak yang kontra dengan PKS. Jadi sebenarnya PKS ibarat membeli gerbong kosong, berharap mendapat limpahan suara dari popularitas Narji sebagai seorang artis nasional. Tapi kenyataannya gak dapat apa-apa. Buat Narji, selamat belajar menjadi politisi. Semoga makin lucu bersama PKS dan dapat membuka borok internal PKS secara tak sengaja, seperti permohonan maaf tadi. Dengan begitu, masyarakat bisa semakin belajar dan semakin yakin untuk tidak memilih PKS. Karena fakta membuktikan bahwa Rizik adalah provokator. Ceramahnya merusak, jadi kalau Narji sekarang malah mendukung baliho-baliho yang berdiri mengganggu jalan raya itu menunjukkan pilihannya salah kaprah dan mendukung orang-orang bermasalah. Tapi sekali lagi, itu adalah pilihan politik Narji dan PKS. Boleh-boleh saja, silahkan. Semoga dengan strategi yang semakin terang-terangan ini, suara PKS semakin lenyap dari Senayan. Tinggal kenangan dan menjadi partai gurem yang tak lagi diperhitungkan dan tak punya wakil. Begitulah kura-kura. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.